Selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti, paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Kali ini saya mau ajak teman-teman home tour salah satu perumahan yang berlokasi di Parung Panjang. Namanya Citaville Parung Panjang, tapi marketing galerinya ada di Serpong. Menuju ke sini, teman-teman cukup ketik marketing galeri Citaville Parung Panjang di apps kamu untuk diarahkan ke sini ya. Perumahan ini menawarkan rumah satu lantai dan rumah dua lantai. Nah, di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk home tour rumah tipe satu lantainya yang dijual dengan harga starting 300 jutaan aja. Dan saat ini developer lagi adain promo menarik loh. Setiap pembelian rumah secara KPR cukup sediain DP 5%, cashback 50%, free biaya surat-surat, dan cicilannya starting 2 jutaan aja per bulan. Menarik banget kan? Tapi sebelum kita mulai home tournya, buat kamu yang baru aja mampir ke channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya. Supaya kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Dan ini dia, selamat datang di Citaville Parung Panjang. Tepat di belakang saya, ini adalah show unit rumah tipe Belfast dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Dimensinya lebar 5, panjang ke belakang 12 meter. Di dalam rumah ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Rumah ini memiliki desain fasad minimalis modern bergaya kontemporer dengan bentuk kotak. Untuk eksteriornya menggunakan precast beton yang diberi lapisan cat berwarna cukup tegas nih. Ada perpaduan warna orange dan ada warna abu-abu. Kemudian diberi aksen garis vertikal supaya visual tampilan rumahnya jadi terlihat lebih tinggi lagi. Untuk pondasi rumahnya menggunakan batu kali dan untuk bagian atapnya menggunakan rangka baja ringan ditutup dengan atap spandek. Rumah ini juga memiliki dinding yang udah double. Di bagian depan rumah disediakan carport dengan ukuran 3,75 dikali 4,2 meter ke belakang. Untuk lapisan atasnya menggunakan plesteran semen yang di-coating semi glossy. Dan di bagian atasnya ini terdapat garis tali air yang membentuk kotak sama besar. Untuk area carportnya ini muat untuk memarkir 1 mobil roda 4 dan juga 1 motor roda 2 ya teman-teman. Di samping carportnya masih tersedia lahan selebar 1,25 meter. Bisa difungsikan untuk mini garden depan rumah. Kalau teman-teman lihat nih, di sini ada 1 pohon ketapang kencana. Mungkin karena rumah ini untuk area carportnya nggak tertutup full kanopi ya. Dengan adanya pohon ketapang kencana ini di sini, ini juga berfungsi sebagai peneduh. Untuk tampilan rumahnya nih, satu sisi dinding dibuat agak maju dan satu sisi dindingnya dibuat agak menjorok ke belakang. Mungkin dengan peletakan yang berbeda seperti ini, tujuannya selain untuk meningkatkan nilai estetika eksterior rumah, juga untuk meningkatkan fungsi dari layout setiap ruangan yang tersedia di rumah ini. Nah, salah satu kunci elemen penting rumah sehat dan rumah yang nyaman adalah memiliki pencahayaan alami yang baik. Rumah ini sudah dilengkapi dengan jendela kaca yang cukup. Satu sisi di sebelah sini dan satunya lagi ada di sisi sebelah sini. Untuk kusen jendelanya berbahan aluminium dengan lapisan powder coating berwarna hitam. Tepat di tempat saya berdiri, ini adalah area teras depan rumahnya. Untuk lebarnya 2,75 meter, include dengan taman samping yang ada di sebelah kanan saya ya. Untuk lantainya menggunakan keramik 40x40 dan bahannya anti slip, jadi nggak licin. Di atas area teras ini juga sudah dilindungi sama satu kanopi
Dengan rangka atapnya berbahan besi hollow ukuran 4x4 dengan lapisan cat berwarna hitam, dan bagian atapnya ditutup dengan polikarbonat berwarna bening. Untuk pintu utamanya berbahan double multiplex dengan rangka kayu. Sekarang kita lihat yuk layout di dalam rumahnya. First impression begitu masuk rumahnya, meskipun rumah ini dibangun di atas lahan seluas 5x12 meter, tapi tata layout ruangannya terasa spacious. Untuk lantai rumah ini berbahan keramik ukuran 40x40 dan sudah dilengkapi listrik dengan daya 1300 watt. Untuk living roomnya, total keseluruhan luasnya adalah 2,75 meter dikali 4,25 meter ke belakang. Dari pintu utama, begitu masuk kita akan bertemu dengan area ruang keluarga nih. Untuk area ruang keluarganya, di sini terdapat satu sofa dengan kapasitas 2 seater, dan untuk di bagian dinding belakang sofa digantungkan satu lukisan abstrak untuk menghadirkan suasana vibrant buat area ini. Di seberang sofa, di sini ada TV yang diletakkan pada nakas TV dengan bahan kayu solid, dan untuk membuat nakas TV ini tuh menjadi multifungsi, di sini juga diberikan tambahan lemari penyimpanan ya teman-teman. Dari ruang keluarga, kita akan ketemu sama ruang makan keluarga. Di sini ada satu meja bundar, masih dengan bahan kayu solid. Dipadu-padankan dengan 4 set kursi berbahan rotan, dan di atas mejanya nih tersedia 3 lampu gantung bergaya vintage kayak gini teman-teman. Sebagai media simpan-simpan, di show unit ini juga dilengkapi dengan rak susun yang bergaya open storage kayak gini nih teman-teman. Untuk bagian rangkanya menggunakan besi dan alas penampangnya berbahan plat besi di finishing cat berwarna hitam. Dan kalau teman-teman lihat, di bagian atasnya terdapat 3 lampu spotlight yang menyorot langsung ke arah rak susunnya nih. Jadi untuk hiasan, pajangan, tanaman hias bisa terekspos ya yang diletakkan di sini. Itu kelebihannya ya. Kalau kekurangannya, teman-teman kalau buat rak kayak gini harus memastikan pajangan, hiasan, dan semua yang diletakkan di sini tertata rapi. Jadi rumahnya tetap menarik. Karena rumah ini ukurannya cukup kompak, di sini developer memberi inspirasi dengan memberikan lapisan cermin pada satu sisi dindingnya, supaya ruangan di dalam rumah terasa lebih spacious. Seperti yang saya sampaikan di awal, rumah ini memiliki 2 kamar tidur yang posisinya ada di sebelah kanan dan kiri saya. Dan ada 1 kamar mandi yang ada di belakang saya ini. Untuk ukuran kamar mandinya, lebarnya cukup lebar sih menurut saya dengan luas bangunan rumah ini yang hanya 30 meter persegi. Lebar kamar mandinya 2,6 meter dan panjangnya sekitar 1,25 meter. Karena kebetulan ini adalah show unit, untuk kamar mandinya belum tersedia pintu. Tapi nanti kalau beli rumah di sini, kamar mandinya akan dilengkapi dengan 1 pintu yang nantinya kalau dibuka, teman-teman akan langsung ketemu sama area wastafel. Di sini ada cermin, tapi ini bukan cuma sekedar cermin ya teman-teman. Ini tuh bisa jadi area storage untuk perlengkapan mandi. Di sisi kanan saya ini adalah area basahnya. Untuk area basahnya ini terdapat 1 hand shower, dan untuk elevasinya juga dibuat lebih rendah ya, sekitar selisih 3 cm menurun ke bawah. Kemudian di sisi satunya lagi nih, ini adalah area keringnya. Di sini terdapat 1 kloset duduk yang dilengkapi dengan 1 jet washer. Ini adalah kamar tidur pertamanya. Ukurannya 2,25 dikali 3,2 meter. Kamar tidur ini didesain jadi kamar tidur anak dengan nuansa biru. Lihat nih, mulai dari cat dindingnya, kain spray yang digunakan, sampai lapisan HPL, lemari gantungnya diberi warna biru. Dan kamar tidur anak ini dilengkapi dengan 1 jendela kaca yang bisa dibuka, view-nya menghadap ke arah taman belakang rumahnya. Kamar ini muat untuk diisi 1 kasur set berukuran single. Di bagian headboardnya diberikan cermin dengan list warna hitam. Tentu aja berfungsi untuk memberikan ambience ruangan kamar tidur anak ini jadi terkesan lebih luas lagi. Untuk kaca di sisi sebelah sini, ini hanya diperuntukkan untuk di rumah contoh ini. Karena nantinya, sisi ini adalah full tembok.
Dan tahu nggak salah satu kunci kenapa ruangan kamar anak ini terasa spacious? Karena untuk penempatan wardrobe-nya sudah disediakan space khusus supaya bisa dibuat untuk diletakkan di sini. Dan ini tuh posisinya rata sama tembok. Jadi bisa saving space ruang gerak untuk beraktivitas di dalam kamarnya. Sekarang saya udah ada di kamar tidur utamanya. Ukurannya 2,25 dikali 3,15 meter. Untuk kamar tidur utama ini sama seperti kamar tidur anak yang tadi. Karena ini show unit, satu sisinya dindingnya nih pakai kaca, tapi nantinya ini full tembok ya teman-teman. Di kamar tidur utama ini muat banget untuk diisi kasur set berukuran queen seperti ini. Dan di bagian atas headboardnya diberikan lapisan cermin kayak gini untuk memberikan ambience ruangan jadi terkesan spacious. Kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan kaca jendela yang bisa dibuka dengan view ke arah depan rumahnya. Dan developer juga kasih inspirasi lagi nih. Di setiap kamar tidur, ini tuh lantainya menggunakan lapisan vinil. Jadi setiap kamarnya tuh terkesan hangat gitu ya. Di bagian depan kasurnya, di sini terdapat space untuk meletakkan lemari pakaian yang dibuat tinggi sampai menyentuh plafon. Untuk menghemat ruang, lemari ini memiliki bukaan yang bisa dibuka dengan sliding door seperti ini teman-teman. Nah, kita sekarang udah ada di area backyardnya nih. Untuk ukurannya 2,75 dikali 2,7 meter. Di sini sudah terdapat area dapur, tapi sayangnya nih meja dapurnya belum dikasih keramik. Mungkin kalau teman-teman beli rumah di sini, untuk meja dapurnya bisa dikasih lapisan keramik supaya nggak gampang kotor. Selain meja dapur, nanti yang akan didapatkan berikut satu zinc dengan satu keran air. Kemudian untuk kelebihan tanah di bagian belakang ini bisa dimanfaatkan jadi area cuci dan area jemur. Dan untuk sumber air bersih rumahnya menggunakan sumur artesis komunal setara PDAM. Oke guys, kita udah selesai nih home tournya. Sekarang saya sudah bersama Pak Ali selaku sales manager dari Citafil Parung Panjang. Selamat siang Pak Ali, terima kasih. Siang, thank you nih udah datang nih ke sini. Sama-sama Pak. Pak, boleh bantu kita nggak jelasin ke teman-teman properti hunter di rumah nih yang lagi nonton profil singkat mengenai Citafil Parung Panjang? Oke. Citafil Parung Panjang sendiri ini dikembangkan oleh developer by Greenwoods Group. Nah, Greenwoods Group sendiri sudah berdiri dari tahun 2005. Ini merupakan proyek ke-48 dari Greenwoods Group sendiri. Yang memang dari Greenwoods sendiri pun udah lebih dari 40 proyek yang sudah selesai lah. Bisa dikatakan sudah selesai, sudah sold out semua, sudah testing. Nah, kita saat ini untuk Citafil Parung Panjang ini dikembangkan dengan land bank terbesar untuk proyek yang saat ini sih. Seperti itu. Oke, jadi untuk latar belakang developernya, track recordnya, portofolionya sudah cukup menjadi bukti keseriusan dalam membangun Citafil Parung Panjang ya Pak? Betul. Oke, nah namanya aja nih Citafil Parung Panjang. Kenapa sih Pak pilih lokasinya di Parung Panjang? Oke, menarik nih. Pasti banyak yang nanya kenapa kita kembangkan lokasi di Parung Panjang. Nah, Parung Panjang sendiri pun sekarang kalau teman-teman tahu dari segi harga itu masih sangat terjangkau teman-teman. Balik lagi saya pengen ke highlight nih bahwasanya dulu mungkin kita juga bilang Serpong itu jauh teman-teman. Serpong itu jauh, ya bahasanya tempat jin buang anak lah ya, kan lucunya seperti itu ya. Tapi sekarang lihatlah Serpong kayak keadaannya seperti sekarang gitu. Semua orang ingin punya rumah di Serpong. Nah, kita itu memang tahu bahwasannya kebutuhan rumah itu pastinya penting. Nah, kebutuhan rumah ini ya kebetulan memang pastinya kita lebih arah mengsegmen adalah orang yang baru mau punya rumah. Nah, orang baru punya rumah itu biasanya secara kemampuan pastinya terbatas ya. Nah, kita menyesuaikan dan kita pilih lokasi Parung Panjang karena secara lokasi itu tidak jauh dengan Serpong. Jadi kalau ditanya nih terkait dengan Parung Panjang itu strength point-nya apa ya, saya bisa katakan dekat dengan Serpong. Jadi kita kalau mau ada perlu kayak ngomong ada mall, ada rumah sakit, atau mungkin ada sekolah, ya itu semua bisa ke Serpong. Dan nanti next ke depannya saya yakin dan percaya pastinya Parung Panjang akan berkembang juga. Karena ya logiknya ya, sekarang kita ngomong jumlah orang setiap tahunnya bertambah. Yang mau punya rumah pasti bertambah dong. Tapi jumlah tanah, land bank kan nggak bertambah-tambah nih. Gitu. Jadi kebutuhan akan rumah ini pastinya sangat penting sih, seperti itu. Oke, jadi dengan lokasi yang dipilih, surrounding facility-nya juga sudah lengkap ya Pak? Iya. Nah,
Untuk aksesibilitas yang terdekat saat ini, kalau mau pakai tol bisa lewat mana, Pak? Nah, ini menarik nih. Jadi pasti banyak yang nanya, Pak, itu di Parung Panjang sekarang kalau mau ke sana itu gimana ya? Nah, sekarang itu kita tetap pasti mengandalkan akses transportasi umum, yaitu adalah stasiun Parung Panjang. Nah, stasiun Parung Panjang ke lokasi kita kurang lebih hanya sekitar 12-15 menit. Nah, menariknya bagi teman-teman nih yang masih bekerja di pusat kota ya, contoh di Tanah Abang, di Sudirman, atau di daerah Kuningan lah, sekitarnya lah, pusat bisnis lah ya, bisa dikatakan kan. Nah, itu cuman dari akses stasiun Tanah Abang, itu cuma satu line langsung ke Parung Panjang. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk pindah-pindah station gitu, itu udah satu line gitu. Jadi memang kita memilih lokasi ini pun kita memikirkan aspek teman-teman yang udah kerja nih, pengen punya rumah gitu. Karena kan saya mungkin agak singgung sedikit ya, pasti nanya nih, Parung Panjang dari tadi dibilang harga terjangkau nih, terjangkaunya berapa sih? Nah, kita start harganya itu kurang lebih di 300 sampai 400 jutaan aja. Nah, itu kan berarti sangat ringan ya. Kalau bisa saya katakan, kalau dengan harga segitu kita mau punya hunian di daerah Jakarta, ya itu mungkin cuma dapat hunian di atas langit yang ukurannya kurang lebih 10-12 meter lah ya. Nah, ini kita tawarkan benar-benar rumah, teman-teman. Nah, rumahnya pun ke depannya pun pasti akan berkembang. Karena ya saya bilang daerah itu udah pasti akan berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti saya bilang, saya katakan di Serpong pun sama gitu. Jadi memang dengan angsuran kurang lebih 2-3 jutaan aja teman-teman udah bisa punya rumah, yaitu di Parung Panjang yang next ke depannya itu pasti akan berkembang. Nah, balik lagi ke akses ya tadi ya. Akses tadi stasiun itu udah pasti lah ya, karena kan dari Jakarta mudah segala macam. Nah, kalau roda 4 itu juga menarik, kita dari tol Jakarta Tangerang itu nanti bisa exit di Karawaci ya. Dari Karawaci itu nanti lewat Legok, tinggal lurus aja sih. Itu tinggal ikutin jalan. Nah, yang lebih menarik lagi nanti next ke depannya itu akan ada pembangunan tol. Tol Jor 3 yaitu adalah tol BSD Balaraja. Nah, BSD Balaraja ini nanti akan ada exit yang di dekat Parung Panjang. Nah, pengalaman saya lihat nih di beberapa proyek, satu kawasan, satu hunian yang didukung oleh akses transportasi, apalagi kalau tol jadi, itu harganya pasti melambung tinggi, teman-teman. Gitu. Sekarang kita lihat aja, sekarang mungkin harga 300-400 jutaan ya. Nanti ya kita lihat aja ke depannya berapa. At least historical yang ada kejadian tuh udah pasti naik sih, teman-teman. Jadi saya bilang jangan sampai kelewatan, jangan sampai nyesel. Karena dulu orang juga ngomong ngapain beli di Serpong. Gitu, udah beli di Serpong, sekarang begitu orang yang ngomong itu ya semuanya nyesel sih. Nah, jangan sampai nanti ngomong ngapain beli di Parung Panjang. Nah, nanti nyesel juga beli di Parung Panjang, kenapa nggak beli waktu itu, seperti itu sih. Wah, jadi untuk pilihan aksesibilitasnya via tol bisa, via komuter lain juga bisa ya, Pak? Betul. Apalagi zaman sekarang tuh kereta juga udah nyaman, ber-AC ya, Pak ya? Dan itu benar-benar membantu banget buat teman-teman kita yang beli rumah di Parung Panjang dengan harga terjangkau, tapi aksesibilitasnya mudah ya, Pak? Iya. Oke nih, kita masuk ke pertanyaan terakhir, tapi paling penting nih, Pak. Kenapa sih teman-teman Property Hunter harus dan wajib banget beli rumah atau investasi rumah di Citafil Parung Panjang? Oke, kalau saya sih simple ya teman-teman. Pastinya dengan harga rumah segini, yang saya harapkan adalah teman-teman yang memang masih baru memulai kerja, masih single atau berencana untuk menikah, biasanya masih tinggal sama orang tua tuh. Nah, kesadarannya untuk punya rumah biasanya bisa dikatakan rendah lah ya. Nah, kita ingin dari Greenwoods, ini produk Citafil Parung Panjang ini, kita ingin benar-benar mewujudkan mimpi semua orang itu punya rumah. Dengan pastinya kita lihat potensi lokasinya ke depannya seperti apa. Nah, Parung Panjang ini menarik karena memang bisa dikatakan lokasinya itu ya nggak jauh dari BSD. Dan dia pasti memanfaatkan fasilitas BSD, dan next ke depannya pun kawasannya sendiri akan berkembang. Nah, kembali lagi saya bilang teman-teman penting sih punya rumah, karena jangan sampai ya teman-teman saat nanti teman-teman udah berkeluarga dan anaknya juga udah cukup besar dan ternyata belum punya rumah gitu loh, dan baru sadar, ya saya bilang itu telat sih teman-teman. Nah, sekarang di saat usia kita masih produktif, usia yang masih muda, apalagi sekarang ya saya bisa katakan ya keadaan lagi pandemik nih, keadaan pandemik ini, harga pandemik. Bahkan bank pun mendukung dengan suku bunga yang rendah, suku bunga versi pandemik. Jadi nanti next ke depannya itu pasti yang ada lagi sih promo-promo ataupun suku bunga yang sangat didukung oleh pihak bank seperti ini ya, dengan angsuran 2 juta sampai 3 juta. Bahkan kita ada saat ini memang angsuran itu bunga spesial. Nah,
untuk info lebih lanjut pastinya nanti teman-teman bisa hubungin agent kepercayaan teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita di sini pun pasti membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang pastinya valid. Tapi ya paling pertama itu adalah kita harus melek punya properti, teman-teman. Nah Pak, saya jadi penasaran nih, dengan harga yang ditawarkan 300 jutaan, spek rumah yang didapat seperti apa sih Pak? Nah, seperti tadi kan udah dilihat tuh gambaran rumahnya ya. Jadi kelihatan banget desain yang kita tawarkan aja bukan desain rumah pada umumnya gitu. Jadi secara desain kita minimalis, menyesuaikan juga dengan segmen teman-teman pastinya yang sudah kaum milenial. Nah, speknya yang kita tawarkan pun speknya cukup premium teman-teman, yaitu adalah kita udah double dinding, kita juga klosetnya sudah duduk, dan kita terdiri semua tipe di Citapi Parung Panjang saat ini itu kita akomodir dengan 2 kamar tidur. Bahkan kita memang ada tipe yang favorit, itu tipe 2 lantai, itu harganya masih di bawah 500 jutaan teman-teman. Wow. Oke teman-teman, udah denger dong closing statement dan penjelasan mengenai Citafil Parung Panjang dari Pak Ali. Buat teman-teman yang mau beli rumahnya, atau mau tanya-tanya, atau mau janjian untuk kunjungan ke show unitnya, caranya gampang banget nih. Kalian cukup klik link yang udah kita sediakan di kolom deskripsi. Oke Pak Ali, terima kasih waktunya, sehat dan sukses selalu ya Pak. Thank you. Selain rumah 1 lantai, Citafil Parung Panjang juga menawarkan rumah 2 lantai yang harganya dijual starting 400 jutaan aja. Nanti kita akan kasih review lengkapnya di video selanjutnya ya. Oke, demikianlah home tour kita kali ini untuk rumah tipe 1 lantai di Citafil Parung Panjang. Like videonya kalau kamu suka, share video ini sebanyak-banyaknya, dan support kita juga dengan subscribe channel Property Hunter. Sebagai pesan ke kita kalau channel ini bermanfaat buat kamu, dan biar kita juga makin semangat nih untuk review perumahan keren, menarik buat bantuin kamu nemuin rumah impian. Untuk tahu cuplikan video singkat yang akan tayang selanjutnya di channel Property Hunter, teman-teman bisa intip di Instagram kita ya. Jangan lupa follow juga. Oh ya, kita juga punya TikTok. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Mudah beli rumah, siapa takut? Saya Monica Tineke mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.